banget ya soal dari ujian, jadi ujian sebelum pendaftaran sekarang. Iqra wafhamil qit'ata at-taliyah summa ajib 'anil as'ilah. Al-mawdu' huwa al-asad. Al-asadu hayawanun dakhmun yatawajadu fil Hindi wa janubis sahra'il kubra fi Afriqiya. Yulaqabu bi malikil ghabah nadaran liquwwatihi wa za'irihi al-mudawwi. هذا هو النص. حيوان ضخم يعني كبير يكون موجودا أين؟ في الهند وجنوب الصحراء. نكمل مباشرة. متوسط ارتفاعه 60 سنتيمترا ومتوسط طوله مع ذيله 270 سنتيمترا ومتوسط وزنه 180 كيلوغرام ولكن الأنثى أصغر من الذكر يعني أنثى ماذا؟ أنثى الأسد أصغر من الذكر. فروه بني اللون ضارب إلى الصفرة يعمر هذا يعمر ليس يعمر يعمر من 30 إلى 40 سنة إذن عمره إذن يعيش طويلا. Ini sebentar ada yang join. Oke. Kurang lebih tadi ya umurnya hidup sekitaran 30 sampai 40 tahun. Al-asadu minas sadiyat atau minas sadiyat wa min akalatil luhum ya'kulu adh-dhiba wal khanazir wal aranib. Ini makanan-makanannya. Wala yuhajimul insan undurna illa idza addahul ju'. Jadi sebenarnya dia ini tipe hewan yang enggak akan memangsa manusia kecuali kalau dia emang udah kelaparan. Wa huwa yaqdi mu'dhama yawmihi hawalai 20 sa'ah undurna fil yawm wahid kan 24 wa huwa yaqdi 20 sa'ah jadi 20 jamnya kurang lebih naiman au mustasliman lirrahah waqad yaqdi usbu'an kamilan duna ta'amin wa huwa la yatasallaqu al-ashjar wa la yakhruju 'adatan fi an-nahar lil-bahthi 'an farisatihi bal yumkinu laha yumkinu laha laylan wa yanqaddu 'alaiha. Jadi ini tipe hewan seperti ini tadi yang kita bicarakan kurang lebih dia itu enggak makan manusia kecuali dia pemangsa daging. Tapi dia itu enggak makan manusia kecuali kalau dia lapar. Terus kurang lebih juga pemahamannya tentang mayoritas dari waktu dalam seharinya itu dia habisin untuk tidur gitu atau bahkan dia tuh termasuk yang bisa tahan tidak makan berhari-hari. Dia bisa satu pekan tidak perlu mencari makan atau dia mampu bertahan dengan makanan yang sudah dia makan sebelumnya. La yatasallaqul ashjar, dia enggak manjat pohon, la yakhruju 'adatan fin nahar, enggak juga siang-siang untuk cari mangsanya, tetapi kapan? Di malam hari. Thayyib, ba'da dzalika, hadza huwa al-awwal, watsani masih di nasnya, al-asadu ya'ishu ma'a unthahu kazawjin haqiqi, wa la yaftariqu 'anha madal hayah yatazawwaju bi'umri 6 sanawat. Unzurna هنا بمعنى الأسد من الحيوان الذي له رفيق واحد فقط طيلة حياته. Jadi dia itu termasuk kategori yang dia cukup dengan satu pasangan aja. Jadi kalau dia kawin dengan satu unsa al-asad, perempuan singa, atau singa perempuan, dia akan hidup dengan singa perempuan tersebut selamanya, madal hayah. Yatazawwaju bi'umri 6 sanawat. Watadumu muddatil hamli nahwa 108 ayyam. Jadi di sini dikatakan biasanya dia itu mulai kawinnya kapan? Bi'umri 6 sanawat, saat umur 6 tahun. Tadunu muddatal haml nanti si perempuannya itu hamil atau mengandung anaknya kurang lebih sekitar 108 ayyam, 108 hari. Tada'ul al-lubu'ah fi nihayati hamliha
min shabilaini ila thalathati ashbal hajam al-wahid hajm al-hir. Nah, ini dikatakan al-hir huwa al-qit. Di sini dikatakan bentukan dari apa ya bahasa Indonesia selain bentukan? Ya bentukan bisa dibilang seperti itu. Yang janin yang dia kandung itu kurang lebih sebesar hajmul hir, kucing, sebesar kucing. Wa tuluha, panjangnya, kisarannya sebesar isnan wa salasin ila saba' wa salasin sentimeteran. Yatamayyazul asad bihiddatil basar. Salah satu dari keistimewaannya dia atau yang dimiliki oleh asad, yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah hiddatul basar. Jadi sederhananya hiddatul basar itu kekuatan dari penglihatannya dia. Wa bila ma'ani 'ainaihi fi dhalam. Jadi bagaimana dhalam itu kegelapan artinya dua matanya itu bisa melihat dengan terang benderang meskipun dalam keadaan gelap. Wa bi irhafis sama' alladhi yahdihi ilal farisah qabla an tadfara bihal ain. Nah, ini dikatakan juga bahkan pendengarannya jauh lebih tajam dibandingkan penglihatannya. Karena di sini dikatakan bi irhafis sam'i alladhi yahdihi ilal farisah. Jadi dia itu bisa mendekati mangsanya atau berhasil untuk mendapatkan mangsanya. Yang menunjukkan dia kepada mangsanya itu telinganya lebih menunjukkan mangsanya dibandingkan matanya atau lebih dulu telinganya yang ngasih tahu dia mangsanya di sini, dilainkan matanya. Qabla an tadfara bihal ain. Yamshi ila farisatihi ala atrafi asabi'ihi ila an yusbiha ala al-masafati al-munasibah fayanqadda 'alayha fi qafazatin wahidah. Nih dikatakan yamshi, dia menuju kepada mangsanya ala atrafi asabi'ihi, jadi dia berjalan nih dengan jari-jarinya atau maksudnya dengan kakinya atau kita pakainya kaki ya, nggak pakai tangan, berarti pakainya kaki. Ila an yusbiha, sampai dia itu nanti menuju berada pada posisi yang tepat, ada masafatil munasibah, lalu otomatis kalau udah tepat yanqadda 'alaiha qafazatan wahidan. Jadi dia tuh langsung lompat satu kali lompatan dan langsung menerkam si mangsanya tadi. Wa taqfudhu qafazatuhu, di sini lompatan dia itu bisa mencapai kisaran min 4 ila 5 mitran. Jadi dia jauh lompatannya gitu. Misalnya dia di sini, mangsanya masih sekitaran 5 meter lagi, nah dia mampu melompat sejauh itu. Tayyib, mubasyarah ila al-as'ilah. Yabdu anna hadhihi surah minas su'al, tidak ada jawabannya. Jadi kita jawab langsung bareng-bareng ya. Ya'kulul asadu. Ma dzalika? Al-aranib, al-khanazir, al-dhiba, atau jami'ul ajwibah sahihah. Jami'ul ajwibah sahih. Naam, jami'ul ajwibah sahihah. Kenapa? Padahal tadi kayaknya al-khanazir nggak disebutin deh. Tapi kenapa jami'ul ajwibah sahihah? Ada tadi Kak khanazir Kak. Ada ya? Disebutin ya? Ada Kak. Kirain nggak disebutin. Kirain cuma melihat kepada ya'kulu al-luhum. Oke, idzan al-jawab huwa jami'ul ajwibah sahihah. Kalau asilahnya masih fahmul makruh, pertanyaannya gampang karena pasti merujuk kepada semuanya. Lihat. Ma makna addahul ju'? Addah. Kalau addah itu artinya kalau sederhana secara bahasa, addah menggigit artinya secara sederhana. Atau bukan secara sederhana, secara bahasa itu artinya menggigit. Lakin mal maksud bi addahul ju' huna? Ini jawaban yang sudah ada belum tentu benar ya, teman-teman. Hal awalan ahlakahul ju', qatalahul ju', at'abahul ju', wala jami'ul ajwibah sahihah. Dia tadi, bahasa sederhananya, addahul ju', rasa lapar menggigit dia. Sederhana secara bahasa.
Tapi apakah maksud dari rasa lapar itu menggigit? Apakah ahlakahu jadi membinasakannya atau mematikannya? Qatalahul ju' masih sama dengan ahlakahul ju'. At'abahul ju' membuat dia menjadi lelah, atau yang mana? Atau semua dari pilihan ini? Jami'ul ajwibah. Na'am, jami'ul ajwibah sahihah. Karena rasa lapar yang menggigit itu bisa semuanya, mematikan, membuat lelah, membuat capek, dan juga menghancurkan atau membinasakan. Tentunya di sini ada mubalaghah di penggunaan istilahnya. Dzalika ismu madza? Isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib, mausul lil mufrad al-mudzakkar, isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-ba'id, atau dia ismu istifham. Yang mana? Alif, ba, jim, dal. Jim, betul ya. Isyarah lil mufrad al-mudzakkar, yani lirrajul, walil ba'id, lianna lil qarib hadza. Tayyib, nukmil, kita lanjut lagi. Yusbihu, aina yadkhul yusbihu? Hal huwa masdar, fi'lu amrin, fi'lun madin, wala fi'lun mudhari'? فعل مضارع. فعل مضارع صحيح. فعل مضارع جامد ولا فعل مضارع متصرف؟ soal tambahan. جامد. Jamid. Mutasarrif wala jamid? Fi'lun mudhari' mutasarrif, tapi dia kategori mutasarrifnya adalah kategori mutasarrif naqis. Jadi apa itu mutasarrif naqis? Mutasarrif naqis itu teman-teman, dia nggak sempurna punya seluruh wajahnya atau punya seluruh madhi, mudhari' dan amr, tidak. Karena kalau mutasarrif yang tam itu ada semuanya, madhi, mudhari', amr. Nah, ada kategori fi'il yang masuk ke mutasarrif tapi dia mutasarrif naqis. Contohnya ini, asbaha yusbihu, amsa yumsi, adha yudhi, itu namanya mutasarrif naqis. Kenapa? Karena dia tidak ada bentuk amrnya gitu. Berbeda dengan kana yakunu kun, itu mutasarrif. Mutasarrif apa? Mutasarrif tam. Tapi dia naqis dari segi yang lain. Jadi dia naqis dari segi karena dia membutuhkan mansubahu li itmamil makna la yaktafi bi marfu'ihi gitu. Jadi dia fi'lun madin naqis. Jadi dia tidak termasuk kategori jamid. Lanjut, makna adh-dhiba, ma makna adh-dhiba? Ad-dhafadi', ad-dhafadi' itu bahasa ininya mufradnya difda. Mana ad-difda bil lughah Indonesia? Kata. Kata, sahih. Amma al-ankabut? Laba-laba. Laba-laba, sahih. Az-ziraf, zarafah. Az-ziraf? Jerapah. Jerapah. Berarti kalau al-ghazal, mana al-ghazal? Kambing. Hah? Rusa. Kok baru Oh. rusa? Rusa atau kijang? Kok saya kepikirannya kijang? Sebentar ya. Ghazal. ربما rusa, lakin natayaqqan qalilan. Sambil nunggu kita lanjut lagi. Muradif yamkunu, ma makna yamkunu atau ma makna muradifuhu? Oh, bisa semua ternyata teman-teman, bisa rusa, bisa kijang. Ghazal. Ini kalau saya cari di kamus yang terjemahan, tapi di sini ditaruh rusa dan kijang. Lanjut ya. Ladaina ba'da dzalika muradif yamkunu, ma muradif fi'il yamkunu? Yajri,
yastakiru, yamkunu lagi disebutkan, atau ar-rabi huwa yufakkiru. Kita lihat konteks jumlahnya supaya bisa menentukan di sini mana maksudnya. Kita lihat di sini dia ada di sini. La yakhruju 'adatan fin nahar lil bahthi an farisatihi bal yamkunu laha laylan wa yanqaddu 'alaiha. Jadi kira-kira apakah yajri, yastakirru, yamkunu, atau yufakkiru? Mmm. Yastakirru. Jadi dia kalau yajri itu kan, berlari, yamkunu ya berarti satu lafaz tadi, yufakkiru kan dia yastakirru. Jadi dia menetap atau menunggu sampai malam, nanti di malam hari baru beraksi. Unsal asad, betinanya singa itu namanya apa? La'bu'ah, an-na'jah, al-'anazah, wala an-naqah. Labuah. Naam. Kalau naqah itu apa? Unta betina. Naam, unta betina. Kalau 'anazah? Kambing. Kambing apa? Kambing betina. Kalau an-na'jah? Biri-biri betina. Naam, sahih. Yanqaddah, mana yanqaddah? Yanqadda. Yarghabu. Yarghabu berarti yarghabu sebenarnya bisa dua, bisa yarghabu fi, bisa yarghabu an, tapi biasanya kalau yarghabu itu enggak dikaitkan dengan an atau fi, maka dia langsung sederhanakan dengan artinya yuhibbu aja atau yuridu gitu, yarghabu. Meskipun sebenarnya yarghabu itu dia tergantung dulu apakah yarghabu an ataukah yarghabu fi, karena dua kata ini berlawanan atau sangat-sangat berlawanan artinya. Yarghabu, yakhafu, takut, yahjumu, memerangi atau melawan atau memangsa, bisa semuanya, atau yahrubu, lari artinya. Kira-kira yang mana dari fayanqadda 'alaiha tadi, di malam hari, yanqadda 'alaiha? Yahjumu. Na'am, yahjumu, artinya memangsa, menerkam, memerangi, apalagi memerangi, tapi di sini bisa kita anggap dengan memangsa atau menerkam. Lanjutnya, al-muradif min bi'irhafis sama, apa arti bi'irhafis sama? Quwwatus sama, kuatnya pendengaran, hiddatus sama, tajamnya pendengaran, syiddatus sama, ini juga kuat artinya, karena syiddah itu sama dengan kuwah, atau jami'u ma sabaq. Jami'u ma sabaq. Na'am, jami'u ma sabaq, betul. Ibnul Asad, anaknya singa, itu istilah bahasa Arabnya apa? Laithan, dirghaman, shiblan, tadi ada di nas ya, ataupun qasurah. Shiblan. Shiblan ada tadi. Jadi bayinya atau janinnya itu namanya shiblan. Al-maqsud bis-sadiyat. Mal maksud bihadza bis-sadiyat? Al-qudrah 'ala al-'aishi fil ma', mampu hidup di air. Wad'ul bayt wal intidhar hatta yaqfas. Apa ya nomor 2 ini maksudnya, bait itu kan telurnya. Walintidhar hatta yaqfas, jadi menunggu. Imkaniyatul haya fil amakinil baridah faqat, mampu hidup di tempat yang dingin aja. Atau enggak ada satu daripada yang disebutkan di atas. Ma mana as-sadiyat? Ghairu dzalika. Ghairu dzalika. Karena sadiyat itu artinya apa? Mamalia. Sederhana bahasa Indonesianya. Apa sih arti sadiyat? Coba.
Mamalia, sahih. Jadi pilihannya ada di sini nggak jawabannya? Mamalia ya, mamalia. Apakah dari sini ada pilihan jawabannya? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Oke, kita lanjut. Yaqdil asadu julla hayatihi. Julla bimakna mu'zam. Jadi bisa sederhananya lagi aksar hayatihi. Ada julla hayatihi berarti kebanyakan waktunya atau hari-harinya dia habiskan dengan apa? Sa'idan, berburu, musafiran, pergi, naiman, apa ya, naim, tidur, mutarabbisan. Mutarabbisan itu sederhananya seperti ini. Ingat tentang perempuan yang dalam masa iddah, maka Allah bilang apa? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi yatarabbasna itu min fi'il tarabbasa yatarabbasu, sederhananya adalah, nggak keluar kecuali dengan kebutuhan, tidak menikah atau menahan diri dari menikah sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini konteks at-tarabbus di iddah. Kurang lebih agak mirip dengan di sini juga. Apakah asad termasuk hewan yang seperti itu? Atau dia termasuk hewan yang menghabiskan mayoritas hari-harinya atau waktu hidupnya dengan berburu mangsa, atau bepergian, atau tidur, atau mutarabbisah? Yang mana jawabannya? Dari Na'iman. Naimah. Saya agak jawabannya agak pergi kepada naiman sama mutarabbisan. Agak pergi ke antara dua itu, karena kalau sa'idan sama musafiran jelas tidak. Karena tadi di Nas jelas ada pernyataan bahwasanya 20 jam harinya dia bisa nggak keluar. Tapi kalau kita lihat lagi ke 20 jam yang dia gunakan dalam sehari, itu bisa dia gunakan untuk apa? Di sini kalau kita lihat, eee, yaqdi mu'dham hayatihi hawalai 'ishrina sa'atan na'iman au mutalammisan lirraha. Ada pilihan na'iman, berarti jawaban yang benar adalah yang atas, yaitu na'iman. Lanjut, al-kalimat Afriqiyah, Afrika, as-sakhra, padang pasir, al-ghabah, hutan, tadullu ala madza? Az-zaman, al-makan, az-zaman wal makan ma'an, wala ghairu dhalik? Bukan. Na'am, al-makan. Jadi jelas dia menunjukkan tempat. Yani al-farq. ماذا يعنى هذا؟ الشعر النائم، الشعر الحصين. Al-hasin itu lawan dari kata naim. Naim itu kalau sederhananya dia adalah lembut artinya. Kalau naim berarti keras atau kuat. As-suf, apa ya, bulu, atau selanjutnya adalah oh nggak ada pilihannya lagi ya? Al-jild atau kulitnya. Mada yu'na huna? Atau apa artinya di sini? Coba teman-teman lihat lagi ke nasnya tadi yang ngomongin tentang bentukan tubuhnya ya. Kita lihat di mana. Eh, hmm, di sini di fakrah kedua. Mutawassitu irtifa'ihi, jadi tinggi lumrahnya atau normalnya biasanya itu sekitar 90 sentimeter. Tuluhu panjangnya adalah 270 sentimeter. Beratnya kisarannya adalah 180 kilogram. Walakinnal untha asghar minadz dzakar, hanya lebih kecil. Farruhu farruhu bunniyul laun, ini warnanya agak ke mana bunni teman-teman? Bunniyun. Kecoklatan. Coklat. Coklat, betul.
Daribun ila sufrah, agak-agak, kekuningan. Nah, di sini itu ada farruhu. Kira-kira itu adalah asy-syi'r an-na'im, asy-syi'r al-khashin, as-suf atau al-jild? Al-jildun. Al-jildu. Jadi kulitnya ya, farruhu. Kita yakinkan. Sebentar. Hmm. Jildu ba'dil hayawan kadh-dhi'bi was-sa'labi awid-dubbi. Di sini adz-dhi'ib, was-sa'lab, tapi pastinya di sini juga termasuk karena konteksnya adalah mi'taf minal jildi, itu kalau sederhananya, kalau orang bilang, irtadaitu mi'tafan minal farwi, berarti di sini al-farwu, tafarwun artinya adalah jildu ba'dil hayawan. Kamadha? Kajildi asad atau kajildi as-sa'lab atau adz-dhi'ib. Lanjut. Ma mana as-sa'lab? Kubah. Wa ma makna adz-dhi'ib? Serigala. Serigala, sahih. Ini kurang lebih agak-agak mirip-mirip. Yusammal asadu bimalikil ghabah li'anna, kenapa singa itu gelarnya adalah raja hutan? Apa alasannya? Waznuhu thaqilun jiddan, karena timbangannya sangat berat atau karena dia berat. As-samaku ta'amuhul mufaddal, karena ikan itu makanan favoritnya. Li'anna al-quwwah wa saut al-mukhif min sifatihi, karena kekuatan dan suara yang mukhif itu menakutkan artinya, dari fi'il akhafa yukhifu. Idzan sautun mukhif, suara yang menakutkan, menggelegar, min sifatihi, termasuk dari sifatnya al-asad, atau yang terakhir adalah ijabah ukhra. Jadi enggak ada jawaban yang benar di situ. Mana pilihannya? Alif, ba, jim atau dal? Jim. Jim, sahih. Jadi karena dia sangat kuat, terkenal paling kuat, dan juga suaranya itu menakutkan. Talama annal asada syab'an fa innahu talama bimakna selama atau selagi singa itu kenyang, syab'an, maka dia apa? Yuhaddidul insan, yamzah ma'al insan. Yuhaddidul insan berarti menyerang, menakutkan, atau menyerang di sini, atau mengancam. Yamzahu ma'al insan artinya bercanda, bermain. La ya'tadi 'alal insan, la ya'tadi bimakna la yuhaddidul insan, la yahjumul insan, au yudafi'u 'anil insan. Yudafi'u 'anil insan berarti membela atau menyelamatkan. Aina huwal jawab? Alif, ba, jim, dal. Jim. Jim, sahih ya. La ya'tadi ya, dari fi'il i'tada ya'tadi. Arti sederhana dari i'tada ya'tadi adalah zalama yadhlimu artinya. Al-i'tida' ala al-ghair bimakna az-zulmu. Nah, di sini la ya'tadi 'alal insan berarti tidak memangsa atau tidak menyerang manusia, seperti itu. Tadumu muddatul hamal indal lu'bu'ah, waktu kehamilan bagi seorang singa betina adalah berapa? 3 bulan, 4 bulan, sekitar 3 sampai 4 bulan, atau lebih dari 4 bulan? Jawabannya ada di nas, yang di nasnya itu dalam bentuk jumlah hari. Biasanya si singa ini hamil.
Ma huwal jawab? Alif, ba, jim, dal? Jim. Jim, karena jumlahnya itu dikatakan sekitaran 108 hari. Berarti itu setelah bulan ketiga menuju ke bulan keempat. Itu. Lanjut. Tablughu qaddatul asad al-wahidah. Berapa nih kisaran ininya? Mana qaddah, akhwat? Apa arti qaddah? Terkaman. Terkamannya kira-kira mencapai berapa? 550 cm, 400 cm, atau 450 cm. Jadi dari ini bisa diketahui dari jaraknya. Kira-kira jarak berapa gitu. Nah, di sini dikatakan 550, 400 atau 450. Ma huwal jawab? Empat ratus. Kenapa kita bisa bilang 400 di situ? Apakah di nas ada 400 cm? Di nasnya bilang apa? 4-5 meter. 4 sampai 5 meter. 4 sampai 5 meter itu berarti 1 meter kan 100 cm. Nah, berarti 4 sampai 5 meter berarti kisarannya ya 400 cm sampai 500 cm. Jadi jawabannya adalah B atau yang B. Bagus, lanjut. Wa bila ma'ani 'ainaihi, jadi dua pancaran matanya atau apa ya selain pancaran? Sinar matanya atau pancaran matanya fi dhalam, dalam kegelapan itu artinya adalah apa? Yumkinu lil ghairi ru'yatuhuma lailan. Jadi misalnya dalam kegelapan nih masih kelihatan gitu. Apakah ini shawab, khata, atau enggak ada dari pilihan ini? Oh, sudah yang tadi aja, sampai yang tadi. Yang mana jawabannya? Lamaan itu dari kata kerja asalnya adalah lama'a yalma'u. Lama'a yalma'u itu sederhananya dia sebenarnya artinya bersinar, bersinar yang seperti sinar dari ini, an-nujum atau bintang secara bahasanya. Tapi kalau di sini artinya ya matanya memancarkan cahaya gitu. Shawab atau khata? Benar atau enggak? Shawab. Oke, lanjut ya. Ikhtar al-ijabah as-sahihah fi ma yali. Nah, ini masuk ke as'ilah kitabah. Tulisan yang benernya yang mana? Mabadi'una nabi'atun min dinina. Ini semua bacaannya seperti itu, tapi apakah ditulisnya benar? Yang mana yang paling benar? Mabadi'una atau mana yang benar? Ini termasuk ke kategori kitabatul hamzah fi wasatil kalimah. Cara penulisan hamzah di tengah kata. Di sini jawabannya adalah dal. Mabadi'una nabi'atun min dinina. Benar atau enggak? Pilihan ini nanti kita lihat alasannya. Benar. Benar. Kenapa? Kenapa benar? Kenapa hamzahnya ditulis di atas ya, enggak di atas alif ataupun di atas waw? Karena harus sebelumnya kasrah. Naam. Karena jadi cara penentuan penulisan hamzah di tengah kata itu sederhananya adalah kita lihat antara harokat hamzah dan harokat sebelum hamzah ini yang mana yang lebih kuat. Nanti hamzahnya ditulis di atas huruf yang mempresentasikan harokat terkuat tersebut. Contohnya, alif itu, fathah itu dipresentasikan oleh alif.
kasroh dipresentasikan oleh ya. Dhammah dipresentasikan oleh waw. Sementara sukun ditulis sendirian. Nah, kita kan tahu nih urutan dari harokat itu yang paling kuat apa? Apa harokat terkuat, teman-teman? Jadi harokat itu punya urutan antara fathah, dhammah, kasrah, sukun. Itu ada urutan tertingginya. Apa yang paling tinggi? Kasroh. Kasrah. Yang kedua? Dhammah. Dhammah. Ketiga? Fathah. Fathah. Betul. Berarti yang terakhir sukun. Nah, di sini tinggal kita lihat mabadi'una, u-nya dhammah, di-nya sebelumnya kasrah. Oh, berarti kasrah yang menang. Berarti ditulis di atas. Kirain ada yang join lagi. Berarti ditulisnya di atas ya langsung gitu. Kecuali dalam dua hal. Yaitu kalau misalnya huruf sebelumnya itu adalah ya misalnya. Ya sukun setelahnya fathah. Kan harusnya kan yang menang fathah. Harusnya. Fathah sama sukun berarti yang menang fathah. Tapi nggak ditulis di atas fathah. Ditulisnya di atas ya. Yaitu apa? Kalau misalnya contohnya adalah hayatun. Hayatun ditulisnya di atas ya. Padahal A-nya fathah, ya-nya sukun. Tapi tetap ditulisnya di atas ya gitu. Atau lagi misalnya muru'atun. Lihat, muru'atun itu A-nya fathah, sebelumnya sukun. Muru, wa-nya kan sukun. Tapi lagi-lagi juga di sini dia menyelisihi kaidah. Yaitu muru'atun, hamzahnya nggak tulis di atas alif. Gimana penulisan hamzah di muru'atun? Itu hamzahnya di tengah juga tuh. Muru'atun. Gimana ditulisnya? A-nya. Di atas waw. Enggak, dia enggak di atas waw. Oh, bukan muru'atun ya. Sebentar, kayaknya saya salah ini. Sebentar. Nah, betul. Yang saya bilang tadi betul. Muru'atun enggak tulis di atas waw, teman-teman. Dia enggak ditulis di atas waw. Enggak ada hubungannya dengan waw kita sekarang. Muru'atun itu adalah A-nya fathah, waw-nya sukun. Harusnya di atas alif, harusnya kalau ngikutin kaidah, karena fathah sama sukun. Tapi di sini enggak ditulis seperti itu. Ditulisnya gimana? Muru'atun? Bukan juga di atas waw ya. Sendiri, betul. Sama juga misalnya tasa'ala. Lihat, tasa'ala yatasa'alu. Tasa'ala bertanya artinya atau saling bertanya. Tasa'ala A-nya fathah, sebelumnya alif. Alif itu tunazzal manzilatas sukun. Alif itu kan dianggapnya kayak sukun gitu. Nah, harusnya A-nya ditulis di atas alif, harusnya. Tapi di sini juga nggak ditulis di atas alif. Di atas apa ditulisnya? Atau gimana ditulisnya? Tasa'ala. Sendirian juga. Jadi ingat, kaidah yang tadi kita bilang berlaku, yaitu lihat harokat yang paling kuat, lalu ditulis di atas huruf yang mempresentasikan harokat tersebut, antara hamzah dan sebelumnya. Tapi kaidah ini nggak berlaku kalau huruf sebelumnya itu yang sukun, misalnya kita konteksnya sama sukun ya, adalah ya,